sahabat hipnoterapi, pada kesempatan ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang dikirimkan oleh seorang wanita yang bernama Mary. Kepada saudari Mary, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu luar biasa. Jadi pertanyaannya begini, apakah hipno itu akan bertahan selamanya? Sebenarnya tadi saya sudah menjawabnya di komentarnya, langsung saya jawab di bawah secara singkat. Tapi saya pikir, dan ini perlu penjelasan lebih detail, makanya saya membuat vlog ini. Nah, jadi begini, saya mengumpamakan sebuah kapal. Katakanlah saya umpamakan saya ini sebuah kapal. Sebuah kapal itu kalau berlayar, baik itu di sungai maupun di laut, dia tidak mungkin berjalan dengan mulus dengan air yang tenang. Pasti akan menghadapi angin, badai, gelombang, dan arus. Itu pasti dihadapi oleh kapal. Nah, pada saat itu, misalnya sebuah kapal ini mau kita sandarkan, katakanlah di sebuah pelabuhan di dermaga. Mungkinkah kita menggunakan tali yang sebesar kelingking? Itu tidak mungkin kan? Karena ketika ada gelombang yang datang, ada badai datang, tali ini pasti putus. Jadi apa yang harus kita gunakan? Tali yang seimbang dengan besarnya kapal tersebut. Misalnya tali khusus atau ada tali nilon yang warna putih, ada yang juga yang tali yang terbuat dari sabut kelapa yang besar, ya, itu khusus untuk kapal. Nah, tali itu kuat sekali. Ketika kita ikat kapal itu di dermaga, walaupun ada angin, ada badai, ada gelombang, bagaimanapun atau arus yang kuat, kapal itu tidak hanyut. Nah, sekarang yang saya maksud adalah tali itu adalah anchor atau yang disebut dengan jangkar. Mungkin kita pernah lihat sebuah kapal besar, istilahnya dia bisa berhenti di tengah laut, ya. Tapi kita ada lihat sebuah tali, ya, itu ditanamkan di laut. Sebenarnya di ujungnya itu ada jangkar. Kalau kapalnya besar, jangkarnya tentu harus besar. Nah, itu disebut dengan anchor. Anchor itu adalah jangkar. Nah, kita kembali ke kapal tadi. Ketika kita menggunakan tali yang seimbang, maka kapal itu walaupun dihantam oleh ombak, oleh badai, oleh arus, dia tetap berada di tempat, tidak hanyut. Nah, tali itu adalah anchornya. Kalau anchor yang kita buat, kita tanamkan ketika kita menghipnosis seseorang, ternyata permasalahannya itu permasalahan yang sangat berat. Kita membuat anchornya sangat ringan seperti tali yang kecil, maka ketika dia menghadapi gelombang kehidupan yang pasang surut, kadang besar, kadang kecil, anchor itu akhirnya akan jebol. Makanya semua tergantung kepada masalah. Kalau masalahnya itu besar, anchornya tidak kuat, itu akan jebol, berarti tidak tahan lama. Makanya kita sebagai hipnoterapi seperti saya akan melihat apakah ini saya perlu menggunakan anchor yang kuat. Kalau itu perlu, saya akan mengikat dengan anchor yang kuat atau saya jangkar dengan kuat supaya itu sifatnya permanen, tidak jebol oleh arus kehidupan, oleh gelombang kehidupan, oleh hiruk pikuk kehidupan ini. Dia akan tetap tenang tanpa terpengaruhi karena dia di dalam alam bawah sadarnya telah kita anchor dengan sangat kuat. Jadi semua itu tergantung seorang hipnoterapis menganchor dia. Kalau anchornya kuat, ya, atau sesuai dengan beban yang dia hadapi anchornya itu, maka dia akan kuat. Tetapi kalau dia tidak memberikan anchor yang kuat, maka anchor itu akan putus atau jebol. Disitulah dia akan kembali ke masa, kalau dia lagi stres, dia depresi, dia akan kembali ke depresi. Tetapi kalau kita sudah mengangkernya dengan sangat kuat, kita ikat seperti sebuah kapal yang kita menggunakan tali yang besar, kita ikat sangat kuat, maka dia tidak akan hanyut. Apapun, kapanpun dia tidak akan hanyut. Nah, begitulah yang disebut dengan anchor. Jadi terima kasih ya saudari Mary yang telah bertanya itu luar biasa sekali. Dan semoga ini juga bermanfaat buat sahabat hipnoterapi yang lainnya. Kalau misalnya datang untuk hipnoterapi, saya juga kalau misalnya permasalahan itu bisa saya selesaikan dalam satu kali pertemuan, saya akan selesaikan. Jadi saya tidak akan meninggalkan ekor. Misalnya bisa satu kali, saya tunggu 2-3 kali.
hanya untuk supaya saya dibayar. Saya tidak punya pemikiran seperti itu. Jika itu bisa saya selesaikan dalam satu pertemuan, itu akan saya selesaikan. Karena itu dalam hipnoterapi ini adalah suatu perbuatan yang mulia, dan saya punya satu komitmen. Saya akan mengerjakan, akan melakukan tugas saya sebagai seorang hipnoterapis dengan baik. Terima kasih. Bersama saya Sahari dalam channel Sahari Hipnoterapi luar biasa. Yeah.